urusan mahasiswa mau disantet aja saya nanganin loh. Pernah ada Bu? Ada. Oh yang mahasiswanya datang gini, lagi skripsian ya, Bu katanya. Tunggu saya mau tahu dulu. Beneran ini ceritanya sama isi bab 4-nya. Tapi padahal beda, dan padahal dua anak itu tidak saling mengenal satu sama lain. Jadi bisa jadi pakai satu joki yang sama Bu? Yes. Ketebak ya. Assalamualaikum Ibu, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah mengundang. Oh, kita yang terima kasih Ibu. Jadi kita udah lama banget Bu sebenarnya pengen ketemu Ibu, cuma mungkin kesempatannya baru ada sekarang Bu ya. Alhamdulillah ya, ternyata deket. Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Bu udah berkenan hadir di podcast kami yang baru ini. Oke. Keren. Karya mahasiswa ini Bu. Karya mahasiswa full mahasiswa. Aduh, mantap. Nah, nanti kalau di sini kita ngobrolin nih Bu tentang kegiatan mahasiswa, kegiatan dosen, belajar mengajar dan hal-hal unik tentang dunia perkuliahan dan seputar konten, mungkin boleh Bu ya? Boleh. Bebas mau nanya apa, asal berkaitan sama kuliah ya. Baik Bu. Kalau kita lihat dari riset kita Bu, maksudnya dari sepenglihatan di Google, Ibu kan memulai konten itu tahun 2020 atau 21 Bu ya? 2020 di waktu Covid ya. Yes. Dan sempat sempat masuk kandidat nominasi terbaik TikTok Award Indonesia. Yes. Wah, keren banget. Di tahun segitu saya masih belum tahu TikTok. Oh, udah setia lah. Ini penonton setia di sekolah. Oh iya. Boleh ceritain dulu nggak Bu, kenapa pada akhirnya Ibu memilih untuk terjun di dunia konten Bu? Sebenarnya sama mahasiswa, ya kayak kalian lagi nih ya, orang-orang muda yang yang progresif gitu kan. Dia bilang saya tuh suka ngebantu ini loh mahasiswa kalau ada masalah gitu, kamu ada masalahnya apa, ngasih konsultasi lah, bahkan waktu itu punya platform konsultasi masalah mahasiswa. Oh, yang sobatmu ya Bu? Yes, sobatmu. Itu sobatmu. Ada website yang sekarang aktif loh itu? Masih ya. Nah, terus kata mahasiswa tuh selama pandemi kan, ternyata selama pandemi itu jumlah yang curhat menurun. Bahagia gak sih awalnya? Berarti ini mahasiswa permasalahan utamanya ada di kampus. Karena begitu dia di rumah, wah gak ada yang curhat nih gitu kan, berarti pada gak punya masalah gitu. Tapi waktu kita ngadain survei ke mahasiswa-mahasiswa yang WFH, enggak, ternyata di rumah pun mereka ada masalah. Kalau tadinya masalahnya di kampus, sekarang jadi pindah masalah keluarga. Ya selain masalah kuliah juga ya. Nah terus kan, tapi kita karena dulu base-nya di kampus ya nggak bisa nge-reach kan. Terus mau campaign juga biar mereka curhat tuh gimana caranya. Nah terus ada sama mahasiswa, Ibu harus promo atau nyampein konten tentang permasalahan remaja itu, permasalahan mahasiswa itu. Ternyata saya juga grogi. Itu terlalu bersemangat, sama-sama nih Bu. Jadi ternyata sampaikan gimana kita nge-reach mereka biar mereka mau curhat masalahnya. Mainlah sosmed. Kata saya tuh udah pakai IG. Wah, Ibu harus main TikTok karena anak-anak muda nih selama pandemi kumpulnya di TikTok. Itulah mulanya saya main TikTok. Padahal download pun saya enggak. Kan dulu kan TikTok ya gitu kan? Iya. Sama kayak musikal gitu ya, yang mungkin stigmanya lebih ke have fun gitu. Iya. Tapi kan Ibu tapi Ibu sebelumnya memang hobi bermain sosial media seperti Instagram atau belum ada Bu? Instagram. Instagram aja sih kayaknya, sama YouTube lah ya. Nah, lu udah pakai YouTube waktu itu Bu? Udah. Untuk pembelajaran. Iya, pembelajaran banyaknya. Nah, jadi kalau pakai TikTok mah baru. Bener-bener waktu mahasiswa itu bilang pakai TikTok itu baru, kemudian saat itu coba saya download kata saya ya baru. Oh gitu cara kerjanya. Ya Bu, nanti Ibu FYP. Apa itu FYP kata saya. Jadi bener-bener dari awal. Tapi kayak saya belajar cuma 3 hari sih, habis itu posting. Belajar dulu 3 hari. Iya, kayak ini gimana sih video TikTok tuh outputnya kayak gimana sih gitu ya. Jadi bener-bener karena nggak tahu kan. Nah, soalnya mahasiswa tuh bilang juga gini. Soalnya Bu, penonton tuh adanya di TikTok. Nanti video Ibu bisa ditonton sampai ribuan katanya. Iya Bu. Saya posting langsung apa? 7 hari yang nonton 10 orang. Karena aku nih baru Bu. Kata saya ke mahasiswa, mana ribuannya? Jadi Ibu harus konsisten katanya. Jadi dari situ sih memang konsisten aja gitu bikin konten. Waktu Ibu konten itu kan pasti belum kebaca dulu kan Bu, kayak kita ini mau buat konten apa sih sebenarnya? Iya. Nah biasanya kan Ibu buat pembelajaran, dan kalau kita buat video pembelajaran di TikTok kan
ya mungkin konsepnya membosankan Bu ya. Nah, gimana caranya Ibu akhirnya dapat nih, oh ini nih yang disukain sama mahasiswa? Oke, kan tadinya awalnya tuh tentang permasalahan remaja ya. Ya betul Bu. Konten pertama saya, video saya tuh judulnya adalah bagaimana supaya kamu bahagia, kalau saya nggak salah ya. Oke. Jadi kalaupun kamu nggak punya teman harus bahagia. Bahkan saya pernah bikin konten yang kedua apa yang ketiga, apa yang harus kamu lakukan kalau melihat orang tua kamu selingkuh. Ya, Menarik hokinya. Saya waktu itu tahun itu adalah beberapa kali mereka mergokin orang tuanya selingkuh dan nggak tahu harus ngapain. Nah gitu. Tapi lama-lama kan mereka tuh tahu saya dosen ya. Jadi kayak dari komen saya balas dan lain-lain tuh banyak yang nanya masalah skripsi. Jadi saya kayaknya bikin konten skripsi tuh kayak udah minggu kedua gitu lah. Mengikutin permintaan akhirnya. Ya, ngikutin pertanyaan. Itu bersamaan dengan TikTok launching fitur reply. Oh. Jadi saya nge-replyin di keluarlah pop up yang putih-putih. Iya, gitu. Itu baru kemudian ke sana. Saya awalnya ngirain kan saya sampai bilang ke mahasiswa, nggak bisa, aku tuh nggak bisa dance. Jangan dance Bu, ibu udah tua katanya. Karena stigma TikTok itu Bu ya. Iya. Karena frame-nya TikTok itu adalah dance gitu. Iya, gitu. Tapi waktu dari konten itu kan, yang saya tahu kan dosen kan memiliki beberapa etik juga Bu ya. Nah, saya nggak tahu nih Bu, kalau kampus kita punya aturan seperti apa? Apakah sempat dari kampus ada sebuah halangan atau mungkin malah dorongan untuk dosen lain melakukan hal yang sama atau gimana Bu? Waktu itu seingat saya nggak ada ya aturan yang tentang bersosial media harus seperti apa yang tertuang gitu. Iya Bu. Tapi memang saya juga khawatir ya. Jadi di awal-awal tuh bener-bener saya tuh diem, nggak bilang-bilang gitu sama orang. Jadi kelihatannya di FYP orang aja gitu Bu? Iya, nah waktu FYP di orang pun saya diem-diem aja, kan dosen nggak banyak pakai TikTok waktu itu ya. Iya, saya pun belum. Saya pun belum. Iya, waktu viral ke IG itu, waktu konten yang pertama viral, tipe-tipe mahasiswa, kura-kura, kupu-kupu, ya. Sesederhana itu loh konten saya, tipe-tipe mahasiswa ya. Jadi viral ke IG, barulah tuh, lu viral di IG katanya, ini lu katanya gitu. Aduh gimana nih, tapi ternyata kemudian alhamdulillah loh, jadi mulai dari teman-teman, dekan, bahkan Bu Rektor ya, waktu itu Bu Rina ya, support loh. Malah kapan kita bikin konten Bu Ira? Ya. Nah, ibunya sibuk gitu saya. Gitu, alhamdulillah. Gimana cara Ibu tapi melakukan balancing waktu, time balance antara konten yang mungkin sekarang udah menjadi sebuah kegiatan rutin juga Bu ya? Kita rutin konten, mengajar dan lain-lain Bu. Iya, itu kayaknya tantangan paling berat Bu ya? Iya, di saya time manajemennya. Kan saya juga kaprodi ya. Kaprodi tuh pagi siang sore malam. Kayak mana tuh? Kayak mana tuh? Kaprodi tuh benar-benar dari mulai urusan kuliah, skripsi, urusan mahasiswa putus cinta, iya, kita tuh nanganin. Urusan mahasiswa mau disantet aja saya nanganin loh. Pernah ada Bu? Ada. Oh nggak, mahasiswanya datang gini, lagi skripsian ya, Bu katanya. Tunggu siapa ketahu dulu. Beneran ini ceritanya. Gimana? Cewek ya, ini cewek mahasiswi saya cantik. Bu, di kamarku tiap malam ada suara harimau. Saya bilang, itu Sizo kata saya tuh ya. Enggak Bu katanya. Bener Bu, tiap jam 12 malam ada suara harimau kayak gini Bu. Terus kan saya nggak boleh mematahkan ya, saya dengerin cerita dia. Tapi kan saya nggak mungkin bawa dia ke dukun. Iya. Kan saya dosen. Apakah harus secara akademik Bu ya? Yes kan. Akhirnya kontak-kontakan dia sama yang punya kosan, yang akhirnya dibawa ke guru spiritual di Garut. Sampai ada foto videonya, Bu ini lagi di ruqyah ya. Laporan ke Ibu. Katanya, terus pas selesai gimana, beres kata saya, dia datang kan, iya Bu alhamdulillah udah nggak ada suara-suara lagi. Terus siapa cenah yang nyantet kata saya tuh ya, oh itu Bu katanya pacarnya mantan aku. Pacar. Oh, cemburu mungkin Bu ya. Jadi sampai nanganin hal-hal sedetail itu. Seperti itu. Karena banyak mahasiswa yang nggak bisa cerita ke keluarganya. Dia juga nggak bisa cerita ke keluarganya gitu ya. Gimana gitu solusinya. Jadi kita menampung banyak masalah mahasiswa gitu, mulai masalah. Tapi paling banyak tuh masalah keluarga loh sebenarnya. Di dalam dunia mahasiswa Bu ya. Iya. Jadi mahasiswa yang kesusahan menyelesaikan studi itu sebenarnya kalau kita telusuri sebenarnya ada masalah-masalah lain juga yang mereka miliki. Meskipun nggak semua ya, tapi
banyaknya gitu. Tapi kalau misalnya nih Bu, saya izin Bu ya, saya kaitkan dengan tugas kepenulisan skripsi ya kan Bu, kewajiban untuk penulisan tugas akhir. Biasanya kan yang saya tahu Bu, itu kan kampus memiliki target bahwa mahasiswanya harus lulus tepat waktu minimal 40% dari jumlah angkatan Bu ya. Kalau saya nggak salah Bu. Tepat waktu 80 dosen Unpad mah ditargetnya. 80% Bu. Tapi kalau di kampus di fakultas saya Bu, itu ada satu dosen saya, Profesor A, bilangnya bahwa hanya 16% Bu yang lulusnya tepat waktu Bu. Nah, itu Bu, apakah masalah-masalah tersebut biasanya ada hubungannya dengan konseling masalah keluarga juga, atau pure karena kebanyakannya kesulitan mengerjakan tugas akhir, atau bagaimana Bu biasanya Bu? Oh, kalau tidak lulus tepat waktu tuh udah banyak, memang faktornya, udah kompleks ya. Jadi bisa jadi tadi ada pertama memang masalah akademik, termasuk mahasiswa tuh banyak yang ketakutan sejak awal. Masa udah takut skripsi sejak semester? Saya juga sih Bu, jujur. Semester awal, semester 3. Dari SMA takut skripsi. Karena lagi kayak kita ngerjain bingung kan Bu, dengan tugas yang skripsi ini kan Bu one time task gitu loh Bu. Sebelumnya belum pernah dikerjakan selama 6 semester. Nah, one man show gitu ya. One man show Bu. Jadi tiba-tiba harus ngerjain yang harus diuji beberapa kali, kepenulisannya bahkan spasinya juga harus benar gitu kan Bu. Itu gimana menurut Ibu? Ya, pertama dari citra konsep diri dia menyebutnya ya, persepsi mahasiswanya itu sendiri terhadap skripsi. Jadi ada yang memang ketakutan aja, overthinking ya. Yang kedua juga tidak bisa dipungkiri bahwa Gen Z ini mungkin punya permasalahan mental health. Biasanya ada yang anxious disorder dan lain-lain. Yang berikutnya baru masalah keluarga, akademiknya itu sendiri, masalah keluarga, sama banyak lah ya. Satu lagi tuh ada intern addicted juga di kampus kita tuh ya. Jadi fokusnya kerja. Yes ya. Kan intern itu untuk menunjang ya nggak sih? Tapi akhirnya banyak yang kami menyebutnya kalau para kaprodi itu intern addiction, keranjingan intern. Jadi kan nih anak Unpad apalagi sama sih kampus lain kayaknya sama ya, mau swasta mau negeri juga sama sekarang tuh, karena kebutuhan industri akan tenaga intern tinggi, anak-anak mahasiswa juga banyak yang di tempat intern, jadi simbiosis mutualisme kan. Nah, selesai intern di satu tempat, ada lagi lowongan di tempat lain. Belum lagi yang itu juga minta perpanjangan. Diambil lagi. Iya, diambil lagi. Pada akhirnya skripsinya nggak beres-beres Bu ya. Saya sampai ngeluarin aturan kalau udah sekali intern berhenti dulu. Nggak boleh dulu. Dan magang kan di beberapa jurusan juga nggak diwajibkan Bu ya. Iya. Tapi kalau prodi saya wajib. Oh iya, wajib di ilmu komunikasi ya Bu. Iya, manajemen komunikasi. Iya, wajib. Mungkin kebanyakan sih wajib ya, ada satu kali pernah intern gitu. Bu, saya mau ngobrol lagi Bu. Sebenarnya di podcast lalu kan saya ketemu dosen saya juga di sini Bu. Saya ngobrolin tentang kelas metodologi penelitian Bu. Oke. Di Ilkom ada nggak Bu? Di manajemen komunikasi ada kelas metodologi penelitian nggak Bu? Ada kuliahnya. Di semester berapa Bu? Semester 4. Nah, kalau kita semester 2 kalau nggak salah Bu. Ya karena kasihan sekali otak polos sekalian ya. Itu Bu, harapan prodi saya katanya Bu ya adalah supaya semester 3 sampai seterusnya itu bisa menerapkan hal tersebut, kepenulisan yang baik di dalam tugas-tugas Bu. Oke. Waktu itu mungkin AI belum marak ya. Mungkin saya kurang tahu. Tapi pertanyaan saya gini Bu, metodologi penelitian itu kan Bu kelasnya membahas mengenai struktur kepenulisan Bu. Iya. Metodenya Bu. Tapi kan dalam menulis itu Bu ada skill lain yang dibutuhkan. Contoh tadi kayak kita bicara di bawah Bu adalah skill untuk penggunaan tools tertentu yang biasanya nggak diajarkan ya Bu di dalam kampus. Menurut Ibu itu apakah satu hal penting juga dalam kepenulisan tugas akhir atau gimana Bu? Banget. Jadi gini, sebenarnya tadi maksudnya metode di semester 2 tuh sebenarnya kejauhan ya. Jadi pas skripsi dia lupa. Belum lagi ada AI sekarang plagiarismenya rendah banget lagi kan. Orang mahasiswa saya aja dikasih kelas metode semester 4 itu, begitu mereka skripsian semester 6 udah agak hilang tuh. Ya. Nah, tapi saya setuju tadi. Jadi mahasiswa sekarang itu kalau tentang tools dan lain-lain emang harus dari awal sih kalau itu ya. Karena saya kadang nih ya sederhana gini nih, kalian yang mahasiswa Gen Z-nya pakai Microsoft aja, fitur-fitur yang ada di situ banyak yang nggak ahli. Jadi sesederhana menggunakan fitur Microsoft aja, nanti kelas belajar riset adain kelasnya gerak. Sederhana itu, bikin daftar
isi yang baik dan benar aja banyak yang nggak tahu. Belum tahu. Nomor halaman, masa pendahuluan halaman 17, halaman 1 harusnya. Iya kan. Tapi memang susah Bu, buat cover kan, cover nggak boleh ada halamannya kan Bu. Iya. Nah terus di bawahnya harus ada halamannya kan Bu. Lalu I2 gitu kan Bu. Itu emang susah sih, jujur dulu ya kan. Susah itu memang. Iya, makanya harus ada kayak yang nggak apa-apa gitu. Nanti kata saya ya, kalau belajar riset mungkin kan metode dan lain-lain. Tapi sesederhana itu aja banyak yang belum. Gitu, nggak bisa. Jadi belum lagi tools-tools yang lain, Mendeley, Paraphrase, Cek Turnitin, apalagi pakai AI research Rabbit, terus apalagi namanya, banyak lah ya. Tools yang bisa digunakan. Iya, Publish or Perish, yang gitu-gitu banyak yang nggak tahu. Ada yang nggak tahu, bahkan nggak tahu ada yang berwujud seperti itu gitu. Cara-cara bahkan sesederhana mencari referensi aja banyak yang nggak tahu. Misalnya pakai Google Scholar aja ya. Mereka tuh banyak yang bilang gini, Bu, aku risetnya nggak ada penelitian terdahulunya. Masa? Kata saya, cari di Google Scholar tuh gitu ya. Enggak Bu, nggak nemu. Masa? Kata saya, mana sini laptopnya? Harus pakai laptop dia. Karena kalau pakai laptop saya, kita laptop tuh udah punya algoritmanya. IP-nya Bu ya. Jadi udah yang terhubung di internet di laptop kita itu, kalau kita cari di Google pasti udah sesuai preferensi kita kan. Tergantung dari yang kita sering buka. Jadi bisa jadi kalau di laptop saya paling atas ketemunya itu, di laptop dia belum tentu. Jadi saya bilang, sini laptopnya. Apple kan buat saya, kata saya. Oh enggak. Sini laptopnya, terus kamu tadi mau nyari apa? Nah, ini apa? Nggak sampai 1 menit. Loh, kok ibu nemu ya? Jadi sesederhana mengajari mahasiswa sekarang cara mencari dengan menggunakan kata kuncinya apa aja, itu perlu. Gitu. Sangat dibutuhkan ya Bu. Jadi teknik penulisan tuh penting banget. Ini kalau kita misal rekap nih Bu, dari mulai Ibu pertama bangun konten sampai sekarang Ibu, itu kan tadi kalau kita bahasnya berdasarkan apa yang orang lain sedang butuhkan ya Bu, kontennya. Dalam 3 tahun itu ada nggak sih Bu template berbeda orang-orang kesusahan orang-orang yang disampaikan ke konten Ibu? Ada ya, tapi yang pertama yang nggak pernah berubah itu adalah tema. Bu, aku PGSD cariin aku apa? Untuk judul skripsi ya Bu? Paham. Jadi mencari judul skripsi itu dari pertama saya ngonten masih sampai sekarang? Sampai sekarang masih. Memang itu susah sih Bu, jujur kalau kita ngerti ya Bu ya. Karena bingung kan Bu? Bu, saya teknik informatika, cariin saya judul. Kata saya pinter juga dari dulu udah masuk teknik informatika. Ya gitu. Bu, saya statistik, cariin saya judul. Astagfirullah. Ya. Nah, atau judul Bu, selanjutnya apa nih Bu? Yang misal sama terus itu terus Bu. Pertanyaan sidang apa? Kisi-kisi sidang. Ya, kisi-kisi sidang sama presentasi. Bu, presentasi harus gimana? Sesederhana Bu nyapa dosennya pakai gelar atau enggak? Itu saya sering lihat di TikTok Ibu. Gimana cara chat dosen? Ya, gimana cara. Sampai bahkan beberapa materi kan saya recreate ya, karena memang pertanyaannya itu lagi gitu. Jadi tinggal dimodifikasi ya berarti. Yang berubah banget pasti kalau dulu kita tadi ya teknik pakai Word aja atau apa, kalau sekarang kan pertanyaannya udah AI. AI apa yang ini? Cara pakai AI. Gitu. Ini kalau saya boleh cerita sedikit ya Bu, tentang judul tadi Bu. Sekarang saya menarik juga, saya tertarik Bu. Saya punya teman Bu yang udah senior, dia bilang gini Bu. Dia itu hobinya di misal tentang hak kekayaan intelektual Bu. Spesifikasinya adalah hak paten misalnya Bu. Tapi waktu dikasih dosen pembimbingnya itu sukanya Bu haknya yang bukan paten Bu. Hak cipta. Itu kan sudah 2 kejeruan yang berbeda Bu. Nah, supaya skripsinya cepat lulus, jadi 2 opsinya Bu. Kalau beliau mau cepat lulus, maka harus ikutin kemahiran yang dimiliki oleh dosen pembimbingnya Bu. Betul. Tapi kan hobinya si beliau ini adalah hak paten, kan gitu Bu ya. Itu kan jadi sebuah kesulitan baru juga Bu untuk mahasiswa. Pada akhirnya skripsi dipertanyakan. Ini skripsi akhirnya tujuannya untuk membuat mahasiswa mahir di bidangnya atau untuk dapat nilai dosen semata. Kan gitu nih Bu. Nah kalau dari Ibu, misal apa sih Bu yang bisa kita pahami gitu Bu, dari hal positif apa yang bisa kita ambil bahwa it's okay untuk mendengarkan kemahiran dosen sambil belajar gitu untuk bisa dapat skill yang baru. Oke, jadi saya biasanya kalau ini hal yang banyak terjadi ya. Jujur jadi ya, dia punya ketertarikan tertentu, tapi nanti dosennya menyarankan hal yang lain. Kalau saya sarannya pasti ikutin dosennya. Ya, jangan memperumit hidup.
Setuju. Jangan umur-umur hidup. Karena saya skripsi itu hanya salah satu cara aja untuk memperdalam keahlian kita. Memang kalau kita bisa pakai apa yang menjadi daya tarik kita atau future plan kita tuh mau mendalami bidang itu, ya kita usahakan. Kalau dosennya sebatas coba kamu cari alternatif lain deh gitu ya, bukan yang ini. Nah, kalian bisa tetap mencoba dulu untuk meyakinkan bahwa temanya itu. Tapi kalau dosennya bilang enggak kamu jangan itu, kamu ini aja, udah jangan jadi masalah ya. Kalau memang mau mendalami keinginan kalian, ada banyak cara. Ada course, baca buku, bahkan ya ikut kelas-kelas yang lainnya, ikut pelatihan gitu ya, bisa gitu. Tapi karena gini ya, kalau saya sih termasuk open minded ya. Tapi kalau saya juga sama. Kalau saya nyaranin ke mahasiswa, kamu jangan penelitian itu, kamu ini aja, itu pasti udah dengan berbagai pertimbangan. Si anak teh kekeh ya pengen pilihannya dia, begitu sidang rasakeun gitu ya. Iya kan? Berarti salah satu faktor kegagalan sidang adalah karena tidak mendengarkan dosen juga, Bu ya? Iya. Banget. Jadi menurut saya gini, kalau kita udah ngikutin dosen, terus di sidang ada apa-apa, sebenarnya tanggung jawab dosennya untuk ikut bertanggung jawab. Iya dong. Saya juga kalau anak saya dibantai, saya yang panas dingin. Jadi kalau anak saya yang dibantai, saya gini, dia menjawab. Bahkan suka ngasih clue. Coba lihat di halaman 24 kata saya ya. Jadi Oke. Saya belum pernah skripsi soalnya, Mbak. Jadi saya kebayang. Atau di akhir, kadang kalau nggak langsung juga karena di akhir gitu ya. Iya, itu anak itu tuh sebenarnya saya yang nyuruh. Terus pengujinya, oh ibu yang nyuruh, juga enak juga kadang-kadang ya. Atau kadang kita berjuang di belakang. Kadang mahasiswa suka ada yang bilang gitu ya, dosen aku sama aku sidang dia diam aja. Belum tentu. Banyak yang berjuang di belakang juga untuk anak bimbingannya. Kalau anak bimbingannya itu memang udah rajin, udah ngikutin ya. Ya kecuali yang memang anomali lah ya dosennya. Tapi pada umumnya kalau udah jadi pembimbing, saya juga kalau mahasiswa saya disalahin, harga diri saya yang terkoyak. Apalagi pas anak itu, aduh pas bagian itu gue yang nyuruh lagi gitu ya. Nah gitu, jadi itu. Nah sementara kalau misalnya kita nggak ngikutin apa kata dosen, termasuk jarang bimbingan dan lain-lain. Oh jarang bimbingan itu skakmat kalau sewanya. Jadi jarang bimbingan sama dosennya. Iya jarang bimbingan, tiba-tiba pengen sidang, pas sidang dia dicecer, nanti dosennya pembimbing gini, tuh udah kamu mau waktu itu juga jarang bimbingan. Nah, bahkan untuk nanti melepaskan tanggung jawab seperti bahwa tapi tuh maaf ya saya potong, Bu. Ini agak riskan, Bu. Tapi kalau sekarang kan masih dari dulu mungkin, Bu. Tapi sampai sekarang masih banyak, Bu. Terus teman-teman saya yang di Sumatera, saya kan asal Sumatera, Bu. Itu di Sumatera, Bu. Kampus Sumatera Utara khususnya. Masih banyak, Bu, dosen yang susah banget, Bu, dicari untuk bimbingan. Itu mungkin sangat sibuk di sana. Nah, sangat sibuk dosennya. Iya. Nggak mungkin. Nah itu menurut Ibu, sepengalaman Ibu, itu kesalahan dari siswanya yang memang kurang ngikutin instruksi dari dosennya atau jadwal yang diberikan sama dosen pembimbingnya, atau memang masih? Enggak. Menurut saya memang saya tidak bisa memungkiri. Jadi waktu saya bikin konten itu juga saya jadi autokritik untuk diri saya ya. Jadi ketika ada yang bilang dosen susah ditemuin, dosen saya begini, jadi autokritik juga. Wah jangan-jangan saya seperti itu. Tidak bisa dimungkiri. Jadi emang ada dosen yang ada dosen yang, jadi kalau tipe dosen tuh ya ada yang sangat sibuk, ada yang seolah-olah sangat sibuk. Dapat dipahami, Bu. Susah banget ditemuin, susah balas WA gitu ya. Ada memang yang seperti itu, susah ditemui. Iya, enggak. Saya kalau bilang enggak itu salah mahasiswa, salah juga saya ya, karena memang tidak bisa dipungkiri lah seperti itu ada terjadi. Nah, jadi memang pertama kita harus tahu karakter dosennya, terus jangan putus asa, sekali nggak dibalas tuh harus tetap ya, meskipun nggak spam ya, tapi kasih jeda, tapi harus mengontak lagi. Jangan sampai kita udah 2 bulan ngontak nggak dibalas, udah harus ngontak, kitanya yang harus ngontak gitu. Jadi memang ada tipe seperti itu, meskipun ada banyak sekali yang juga malah sudah rutin menyediakan waktu bimbingan, membentuk grup, menyediakan waktunya kapanpun untuk bisa dikontak gitu. Ada teman saya Sabtu Minggu aja mau dia balas WA dan lain-lain gitu. Kalau kita balik nih, Bu, kita balik dari mahasiswanya nih, Bu, yang memang tricky. Jadi
kalau dari pengalaman dari kita yang kita lihat Bu, jadi orang-orang yang masuk kita itu Bu ada 2 tipe Bu. Satu memang yang malah yang IPK-nya rendah-rendah Bu di semester akhir itu jarang mau pakai joki Bu. Mereka tuh rata-rata mau belajar. Tapi orang-orang yang pinter-pinter ini Bu, itu rata-rata mintanya joki Bu. Oke. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang saya mau bergerak dari sini. Yang pertama, gimana sih Bu dosen biasanya membedakan mana mahasiswa yang joki, mana yang enggak, dan apakah track record mahasiswa pada semester sebelumnya itu mempengaruhi penilaian dosen saat pembuatan skripsinya Bu? Oke, nah ini menarik banget ya. Jadi sebenarnya ada beberapa ciri yang kita bisa tahu bahwa anaknya ngejoki. Yang pertama adalah ketika ditanya dia nggak ngerti sama sekali isi skripsinya. Tapi sekarang juga yang kan tadi bener. Jadi yang ngejoki itu nggak selamanya tidak pintar. Jadi mereka juga udah tahu isinya, udah paham ya. Bahkan biasanya sama jokinya udah latihan sidang. Setuju. Ada paketnya Bu. Joki sambil diajarin sampai paham. Terus bahkan beberapa joki itu udah mengeset hal mana yang dia kasih kesalahan. Jadi nanti dosen kamu akan fokus di kesalahan ini. Ada ya. Nah, jadi kalau ke yang seperti itu kan akhirnya kita nggak tahu ya benarkah. Karena masalahnya kalau misalnya kita nggak mendapatkan bukti bahwa dia joki, nggak boleh kita nuduh sembarangan. Anak saking menguasai, saking perfectnya untuk kita bilang kamu joki ya nggak bisa. Walaupun track recordnya kurang baik sebelumnya Bu. Iya, nggak ada. Kalau kita track record sebelumnya pernah apa juga nggak sih, nggak bisa, nggak sih. Objektif pada pada saat itu mah gitu. Bahkan beberapa mahasiswa yang IPK-nya kecil ternyata tapi ya kalau tadinya IPK skripsi kecil, tugasnya jelek terus, tiba-tiba bagus, jadi pertanyaan dulu. Tapi begitu anaknya bisa jawab dan bisa ngebuktiin, misalnya gini ya, ini kamu ngerjain sendiri Bu gitu. Mana lihat statistiknya gitu. Coba buka di aplikasinya, kadang kayak gitu. Saya pengen lihat waktu kamu ngolahnya. Nah, dia bisa nunjukin tuh ada. Jadi bisa jadi yang tadinya IPK-nya rendah ternyata skripsinya bagus, ada bisa jadi. Tapi yang tadinya ya anak-anak yang hampir DO itu juga 60% diantaranya IPK-nya bagus. Yang hampir DO. Berarti alasannya mereka DO? Oh, itu pecah konsentrasi. Itu tadi ada masalah kerja, intern dan lain-lain gitu. Jadi bukan karena body ya. Jadi lulus lama itu. Nah, tapi yang biasanya sering membuat kita bisa mengetahui meskipun dia udah menguasai skripsinya. Jadi kalau ini saya bilang kuasa Allah ya, ingin memberikan hidayah pada dia. Ada aja hal kecil yang bisa bikin ketahuan bahwa dia joki. Contohnya gini. Dia nulis di situ, responden penelitian ini berjumlah 223. Di bawahnya, pada penelitian ini jumlah responden 237. Oh, beda angka. Namun respondennya 237 apa 223? Ya. 237 Bu. Ini kenapa 223 di sini? Kenapa kamu bisa nulis itu? Apa ya? Kan gitu. Contoh lagi, saya pernah kejadian ini real dialami teman saya di prodi saya. Saya citak si anaknya tuh ya. Jadi kan ruang sidang di saya ada 2. Iya Bu. Dosen A ini namanya Pak Teddy teman saya. Habis sidang di ruang A, nggak ada masalah, anaknya bisa menjawab dengan lancar. Terus dia sidang ke ruang B, ya ke ruang B, sama loh, hampir gak ada masalah, hanya ada satu typo. Contohnya typo, tapi typonya nih nggak lazim. Contoh misalnya kata bisa kan biasanya jadi bias ya karena bahasa Inggris ya, bisa jadi bias. Itu tuh bisa jadi busa contoh ya. Kan jarang banget di skripsi ada kata busa ya. Nah, bentar kata teman saya, kenapa ya saya perasaan pernah lihat typo ini katanya. Di mana ya? Oh, tadi anak yang kelas 11 juga ada typo ini, soalnya saya kasih tanda ini typo gitu kan. Sebentar saya ambil dibuka sama isi bab 4-nya. Tapi padahal beda, dan padahal 2 anak itu tidak saling mengenal satu sama lain. Jadi bisa jadi pakai satu joki yang sama Bu? Yes. Ketemu pakai. Jadi itu dari 2 angkatan yang berbeda, mereka tidak saling mengenal karena awal mulanya kita kira mereka kopas. Objek mereka tuh beda banget. Jadi si joki itu, jadi dia nggak pernah ngumpulin data aslinya. Ya, makanya beda antara jasa olah data statistik sama joki statistik itu beda. Ya, joki 4. Jadi dia memang nggak pernah ngumpulin data. Jadi dia memakai data dari joki. Jokinya hanya ganti misalnya ya penelitian pertama itu di kecamatan Cileunyi, penelitian yang satunya di kecamatan Ciwidey, hanya ganti kecamatannya. Ganti nama aja ya. Ganti nama. Tapi sebenarnya objeknya juga beda sih waktu itu. Jadi
yang satunya misalnya tentang kecemasan, yang satunya lagi tentang budaya hidup sehat. Cuman angka-angka tabelnya tuh nggak diubah gitu. Udah langsung batal, ngulang dari awal kalau itu. Jadi kadang karena hal-hal sepele seperti itu. Gimana kalau AI? Sekarang tadi kan kita bahas joki nih Bu. Nah sekarang saya ubah template-nya ke AI Bu. AI itu kan bisa kita manfaatkan ke hal yang baik, tapi bisa juga ke hal yang kurang baik kan Bu. Apalagi AI sekarang banyak yang murah Bu ya. Murah. Parafrasenya kalau dilihat plagiarismenya sangat rendah gitu ya Bu. Gimana caranya juga Bu kita membedakan bahwa ini kepenulisan ini mungkin tugas harian atau kepenulisan itu menggunakan full AI atau memang dibuat oleh sendiri atau Bu AI dengan modifikasi Bu. Oke. Nah kemarin kami berdiskusi ya tentang AI detektor ya. Yang bagus tuh apa? Beberapa AI ada yang under detected kita nyebutnya ya. Jadi menurut hasilnya tuh 100% human misalnya ya. Padahal tuh hasil AI ya. Ada yang over detected justru. Turnitin tuh pernah ya over detected menurut saya. Ini kalimat saya bikin kenapa AI jadi disitunya AI. Gitu, jadi nggak ada yang benar-benar bisa presisi masih mengukur AI, meskipun kalau di bidang ilmiah kami pakainya Turnitin patokannya. Jadi kan Turnitin tuh selain similarity check ada AI checker juga ya. Nah dan tapi masalahnya kalau file besar itu juga apalagi yang gratisan ya, dia paling AI detektornya hanya bisa per berapa ratus atau berapa ribu kata ya, dikit. Turnitin itu bisa masukin file, tapi file skripsi itu error biasanya karena saking tebalnya terlalu banyak. Jadi biasanya dari saya 10 kali ngecek tuh kayak 6-7 kali tuh gagal biasanya. Jadi kalau dicari apakah ada detektor toolsnya, sampai sekarang kita belum menemukan yang benar-benar bisa kuat gitu. Nah kalau ini ngaruh, anak yang IPK-nya tadi kurang, tugas-tugasnya kurang, tiba-tiba bahasanya sempurna sekali, nah itu langsung ini pasti bukan bahasa kamu. Padahal kadang nggak langsung itu gitu ya. Iya Bu. Coba kamu jelaskan ini makna kata yang ini maksudnya apa ya gitu. Ini kamu mengatakan ini dari mana? Kalau dia hebab, berarti bukan dia kerjain. Iya gitu. Nah jadi memang agak susah kalau misalnya dia udah teliti kopasnya ya, atau kopas dengan modifikasi. Itu memang kesulitan. Sekali lagi biasanya ketahuannya hanya dari hal-hal kecil, misalnya dari cara penulisan. Kalau dulu bintang itu ya, meskipun sekarang kopasnya juga udah nggak ikut bintangnya ya. Tapi ya tadi biasanya tuh ketahuan hanya dari satu pertanyaan sederhana yang akhirnya anaknya ngaku ya saya pakai AI. AI itu sebenarnya kalau udah urusannya kopas itu yang nggak boleh ya. Jadi kalau menjadi inspirasi, buatkan kerangka gitu-gitu mah sebenarnya boleh. Saya setuju juga Bu bahwa menulis itu kan sebenarnya bahasa diri ya Bu. Apa ya sebenarnya karakter diri kita pun bisa ketahuan kalau kita menulis ya mungkin dari hanya 1-2 halaman ya Bu. Apalagi tentang personal information. Tapi kan Bu, jujur saya sendiri kan sering pakai prompt AI Bu. Karena kan memang sangat berguna ya Bu. Karena kalau kita agak butuh informasi nih Bu, tapi kalau harus ketemu profesionalnya mungkin susah. Akhirnya kita buka AI, kita prompt selengkap mungkin, ketemu informasinya, ketemu apa yang kita butuhin. Tapi kan itu juga jadi salah satu hal yang buat mahasiswa males nggak sih Bu? Akhirnya mereka nggak mau searching, nggak mau buka benar-benar jurnalnya dibaca gitu Bu. Apakah menurut Ibu itu satu hal yang nggak berdampak besar untuk mungkin kemampuan riset mahasiswa? Karena kan riset ini Bu tidak dibutuhkan hanya untuk akademik aja kan Bu? Kerja juga mungkin, atau mungkin keseharian kan ada riset yang sederhana yang kita lakukan. Itu berdampak untuk mengurangi daya pikir mahasiswa atau bagus sebenarnya? Kalau dipakainya untuk diambil apa adanya yang dari AI ya pasti ya dia mengurangi kemauan berpikir dulu, kemudian menjadi daya pikirnya ya. Jadi memang menurut saya AI itu menjadi apa ya, sarana untuk mencari inspirasi dan berdiskusi sih. Jadi bagaimana menggunakan AI, AI-nya mikir tapi kitanya mikir, itu sebenarnya yang diharapkan. Jadi dua-duanya sama-sama pintar. Kan ketika kita mengetik prompt, dia menghasilkan sesuatu, kita suka, kita nggak suka, kita nggak setuju, itu kan si AI-nya tambah kaya kan, tambah pintar. Jadi harusnya ketika kita pakai AI-nya tambah pintar, kitanya juga tambah pintar gitu. Jadi jangan kopas apa yang dia bilang, kita juga memikirkan hasil itu. Jadi tapi kan nggak bisa dimungkiri, saya
membolehkan mahasiswa pakai AI dengan kadar tertentu. Misalnya ini tugas ini, saya tahu ini bisa dicari pakai AI. Jadi saya buatkan 2 kolom. Kolom kiri kalian cari pakai AI, kolom kanan pemikiran kalian sendiri. Saya belum pernah dapat tugas itu, Bu. Gitu ada yang Bu boleh pakai AI, boleh, tapi minggu depan saya akan tanya satu-satu. Artinya apa? Kalian baca di AI, tapi kalian harus paham. Saya mungkin akan tanya contoh kasusnya gitu ya, yang real di sekitar kita. Nah, jadi memang dengan adanya AI itu kita dosen-dosen harus lebih rajin sih ya gitu. Nah, apa tadi pertanyaannya lagi? Pertanyaannya tadi, apakah bagus atau enggak sih, Bu? Kalau misal orang berdiskusi pakai AI? Kata saya mah, kalau untuk yang stuck bagus. Ya, jadi daripada stuck, kalian nggak bisa bimbingan, diskusi sama AI gitu. Tapi jangan di copy paste ya, Bu ya. Bahkan saya tuh sering saya kebingungan, ini harusnya ini apa ini ya. Nah, nanti kan dia ngasih pertimbangan. Kalau AI kan selalu balance ya. Jadi dia ngasih pertimbangan ini, ngasih hal-hal yang tadinya sama kita tuh nggak kepikir. Oh iya juga ya gitu. Jadi kalau yang lagi stuck mah nggak apa-apa kata saya. Daripada stuck diam di kamar, stres, anxiety ya gitu. Mental health ya. Bu, saya kepikiran tadi, Bu. Kita mungkin balik dikit ya, Bu ya. Balik sedikit. Sosial media kan sekarang lagi hype banget, udah hype banget ya, Bu. Dan mungkin akan banyak profesi baru yang tumbuh dari sosial media dan banyak yang tergantikan juga karena sosial media, Bu. Sebagai mahasiswa kan, Bu, nggak bisa dipungkiri bahwa ya artinya melek sosial media juga jadi sebuah kebutuhan, Bu, karena portofolio saat ini pun dilihatnya dari sosial media kan, Bu. Orang kita daftar kerjaan atau daftar apa tuh sosial media kamu harus dia lihat. Nah, jadi menurut Ibu, apakah sebuah kegiatan sosial media yang aktif dan benar itu dibutuhkan kalau kita lagi jadi mahasiswa? Atau itu oke kita nggak pakai sosial media atau ya yang penting tahu fiturnya aja atau gimana, Bu? Jadi menurut saya sosial media itu kebutuhannya apa sih? Kalau memang kita butuh untuk mengumpulkan atau menunjukkan capaian kita dan lain-lain untuk merepresentasikan diri kita di hadapan orang, mangga silahkan kalau ada yang kebutuhannya seperti itu. Meskipun apalagi saya sebagai dosen komunikasi pasti mendorong ya orang-orang punya sosial media yang dikelola dengan baik untuk tujuan positif, mengenalkan diri kita, passion kita apa, keahlian kita apa, bidang kita apa gitu. Meskipun saya bilang ke mahasiswa ya, sosial media yang lain tuh tidak wajib, tapi LinkedIn mah wajib gitu saya. Meskipun jangan buka LinkedIn kalau kalian lagi merasa insecure. Insecure. Karena membuka LinkedIn saat sedang insecure itu akan menambah rasa insecure, melihat pencapaian orang, mendeskripsikannya dalam bahasa Inggris, jadi tiba-tiba kita merasa kecil gitu. Setuju. Itu ada risetnya loh. Ada risetnya, Bu? Ada, mahasiswa saya riset. Dan memang ada gitu. Tapi Bu gini, Bu, sejauh yang Ibu sampai saat ini, Bu ya. Kalau di awal kan Ibu buatnya tipe-tipe mahasiswa tuh kupu-kupu, kura-kura dan lain-lain. Kalau sekarang ada nggak sih, Bu, tipe-tipe mahasiswa yang mungkin terdampak sama sosial media? Misal teman saya hobi banget, Bu, dia TikToker dan memang dia cari rezekinya, Bu, itu dari sosial media, Bu. Tapi mungkin ya hal yang mungkin tidak dapat dicontoh adalah kuliahnya telat, Bu. Oh, ada. Karena sosial media. Nah, gimana sih, Bu, cara balancingnya, Bu? Penggunaan sosial media untuk kepentingan pekerjaan, portofolio, dan penyelesaian kuliah tepat waktu. Iya. Saya ada loh bahkan sampai DO ya mahasiswanya ya. DO tuh semester 14 udah lewat gitu, Bu. Berarti tahun ke-8 gitu, Bu. 7 selesai. Enggak selesai juga 7 tahun. Selesai. Udah saya kontak manajernya, saya bilang, "Tolong dia kontak saya sekarang." Jadi pada akhirnya DO. Menurut saya sih gini ya. Sosial media itu kan membantu kita, sebenarnya kita harus tujukan untuk membantu kita mencapai taraf hidup yang lebih baik. Kalau mau juga karir yang lebih baik. Sekarang gini, kita aktif di sosial media mungkin ngerasanya saat itu wah gitu, pencapaian kita luar biasa. Tapi pencapaian yang luar biasa itu kalau kita pendidikannya nggak selesai, pada akhirnya akan ada titik berhenti. Terus dimana kita nggak punya sesuatu yang bisa kita kan ijazah itu sebenarnya pintu masuk kita untuk berbagai dunia kerja ya. Setuju, Bu. Ya. Setuju. Udah sukses nanti ya di belajar riset ID tetap harus punya ijazah ya, Bu. Gitu. Jadi
sekarang seperti tadi yang saya bilang, apa gunanya intern sampai 4-5 kali tapi ujungnya DO. Setuju, Bu. Perusahaan juga akan mau nerima mahasiswa yang DO gitu. Nggak, tetap ditanya ijazah. Mau jadi content creator, punya sosial media bagus tapi ijazah nggak ada, sama aja. Itu bicara sekarang, belum bicara masa depan. Saya nggak butuh Bu ijazah, saya nggak ada ijazah juga, bisnis saya udah maju. Sosial medianya ternyata memang menghasilkan banyak. Tapi nanti dia kalau mau nyuruh anaknya sekolah gimana, bapaknya gitu lulus kuliah, ya kan? Ini tentang masa depan. Belum lagi aku punya cerita lucu. Saya punya cerita lucu. Ada mahasiswa yang DO, dia kan udah kerja, udah sukses di salah satu media ya. Saya ini dekat gini. Saking semangatnya. Nah, terus dia kerja di salah satu media, bukan media sosial, media mainstream. Terus saya bilang, kamu selesaiin kuliahnya, meskipun sekarang udah jadi anchor di sana, mungkin nanti kedepannya akan sukses gitu ya. Baik Bu, tapi ditunggu nggak datang, dikontak lagi, pokoknya saya waktu itu kayak nggak dibalas atau apa ya. Nah, udah berakhir dengan DO aja, ya udahlah, nggak bisa diselamatkan. 1 semester kemudian dia datang lagi, Bu masih boleh nggak saya melanjutkan? Nggak bisa, kata saya teh nggak bisa. Itu dia ngomong semester berapa Bu? Semester? Berarti 15 ya? Oh, udah DO. Dia datang. Terus kenapa baru sekarang nemuin? Ternyata calon mertuanya nanya ijazah. Baru boleh nikah sama anak saya kalau punya ijazah. Kata saya teh ya. Pada akhirnya nggak bisa dibantu. Hanya waktu itu kami masih berbaik hati nih ya. Jadi setelah diskusi sama fakultas dan universitas, jadi tadinya harusnya DO, tapi alhamdulillah namanya tuh masih ada di dikti, apa namanya tuh? Belum dihapus ya Bu? Ada dikti, masih ada, sehingga waktu itu masih memungkinkan untuk, jadi semester 15-nya tuh belum sampai pol habis, dia dikeluarkan dari Unpadnya, Unpad, nyebut nama lagi, Unpadnya mengeluarkan surat pengunduran diri. Jadi anaknya suruh ngundurin diri, pindah. Yes, jadi apa yang sudah dia dapatkan itu nggak hilang 100%. Dia bisa pindah ke kampus lain dengan membawa apa yang sudah didapat di Unpadnya. Ya minimal mas setengah atau 3/4-nya mungkin bisa dikonversi ya, di kampus lain, mungkin di swasta yang bisa menerima konversi gitu. Jadi nggak ngulang dari awal banget. Kan cek saya teh dibilang waktu itu dia ngerasa hidupnya udah sukses, ternyata calon mertuanya yang nanya, ini real. Tapi memang bener loh Bu, orang-orang yang udah kerja itu Bu, atau orang-orang yang udah bisa, jangan-jangan teman-teman saya juga ini Bu, itu Bu rata-rata mikir bahwa apalagi kalau jurusannya itu pada akhirnya dia udah tahu Bu, kayaknya aku tidak akan kerja di bidang ini gitu, jadi ngapain diselesain gitu kan Bu. Jangan salah loh, nanti anak sekolah daftar riwayat hidup dia ada nama ayah, pendidikan terakhir ayah, ada aslinya. Iya betul Bu. Karena saya juga gitu sih. Ayah saya tamat SMP doang Bu, jadi saya mau buat SMP malu nih orang. Itu kan kita malu sama orang tua ya, kan orang tua kita dulu kita nggak bisa mengubah ya. Tapi kan sekarang kita yang jadi orang tua, kitanya yang harus mengubah gitu. Betapa bangganya anak-anak kita misalnya menuliskan orang tuanya tamat selesai S1 gitu ya. Kalau misal di zaman sekarang Bu, mahasiswa yang Ibu sering lihat ya Bu, lebih baik mana Bu? 50% kuliah, 50% organisasi, 20 lebih besar persentase kuliah daripada organisasi, atau sebaliknya Bu? Jadi yang saya sebut balance itu, saya kalau persenan sih gimana ya, tapi saya selalu bilang ke mahasiswa saya, kalian harus ikut organisasi. 1 bagus, 2 oke, 3 jangan. 1 bagus, 2 oke, 3 jangan. Berarti maksimal 2 ya Bu? 2. Sekali lagi, kan organisasi untuk mendukung kuliah kita, supaya nanti kita benar-benar punya kemampuan di bidang ilmu, tapi punya skill, soft skill dan pengalaman gitu. Kalau ada yang bilang misalnya organisasi nggak ngaruh, nggak ditanya juga organisasi, jangan salah ya. Ini suami saya pincap kan di salah satu perusahaan ya. Bisa jadi kita nggak nanya dia, kamu aktif organisasi apa. Jadi orang bisa bilang tuh, enggak kok kemarin gue nggak ditanya organisasi. Enggak, karena orang yang aktif di organisasi itu kelihatan dari cara dia bicara aja kelihatan.
cara menyelesaikan sesuatu, hadirnya kapan gitu. Iya, cara pembawaannya, mannernya itu orang yang aktif organisasi akan kelihatan. Dan menurut teman-teman saya di HRD juga, apakah ngaruh lah orang yang ikut organisasi itu mentalnya terterpa. Suka mahasiswa berdalih lagi, Bu, organisasi aku toksik, Bu, organisasi aku. Nah, jadi kita bisa ditempa di organisasi yang toksik aja. Kalian pikir perusahaan nggak toksik? Iya, Bu. Jadi setuju. Jadi maksudnya organisasi itu ada banyak jenis, ada yang sangat membangun orang, ada yang toksik. Kalau memang kita berhadapan pada akhirnya menghadapi situasi itu, jadikan dia tempat untuk belajar. Meskipun jangan keberlamaan juga di organisasi toksik. Tahu toksik mah tinggalin ya. Tapi meninggalkan dengan mencoba mengatasi terlebih dahulu, atau berpikir tetap di situ dan meninggalkan aja udah pengambilan keputusan loh. Jadi di organisasi itu ada pengambilan keputusan gitu. Sekarang saya ganti pertanyaannya, Bu. Begini, Bu. Satu pertanyaan terakhir aja, Bu. Tips and trick, Bu, untuk menyelesaikan tugas akhir secara cepat, Bu. Bisa jadi skripsi, jadi artikel kan, Bu. Dan tips and trick apa yang mahasiswa harus persiapkan, Bu, untuk dunia setelah perkuliahan. Karena kan yang saya dengar bahwa dunia yang sebenarnya itu adalah setelah perkuliahan. Perkuliahan itu hanya awal dari segalanya. Iya, gitu. Betul. Termasuk skripsi itu hanya miniatur apa yang akan terjadi di perusahaan. Miniatur ya, Bu. Ngejar-ngejar atasan, tanda tangan, dari ide, revisian. Kerjaan tuh gitu kerjaannya gitu ya. Kalau kita memang mau di level yang kalau S1 kan kita levelnya mau manajemen dong ya, bukan level yang mengerjakan rutinitas, ngisi itu aja kan. Pasti kita harus menemukan masalah, ada gagasan, nyari atasan, revisi. Wah gitu pasti kerjaannya ya. Jadi skripsi itu hanya miniatur. Jadi kalau kalian bisa melewati skripsi, insya Allah kalian akan kuat bertahan di perusahaan gitu. Nah, yang berikutnya adalah, jadi tadi kalau selain kuliah yang rajin, terus skripsi dikerjakan dengan serius dan supaya mindfulness gitu ya, nanti skripsi ini untuk kerja saya, untuk masa depan saya. Si Allah sungguh mulia. Yang berikutnya adalah siapkan juga soft skill, terus portofolio itu penting. Portofolio biar ketahuan orang juga bisa ditampilkan di media sosial ya, entah itu mau di Instagram atau biasanya portofolio yang bagus tuh gimana sih, Bu? Apakah harus yang followersnya banyak? Enggak. Apakah harus yang gimana, Bu? Kalau sosmed mah nggak dilihat followernya, tapi sebenarnya bagaimana sih diri kita direpresentasikan di sosial media kita tuh seperti apa? Lebih gitu. Ke personal brand aja ya, Bu? Iya, penting personal brand mah ya. Dan history kita udah lewatin apa aja nih di dalam masa kuliah, masa SMA. Kebiasaan kita seperti apa? Jangan-jangan kita suka share video-video yang geje gitu kan, lihat orang apa nih gitu. Kalau teman saya, Bu, sukanya saham, Bu. Oke, Bu, terakhir banget, Bu. Maaf kalau makan waktu. Saya dengar ya teman-teman saya ini, Bu, bahwa kabur aja dulu itu katanya adalah bentuk suara dari masyarakat atas ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah, Bu. Ya, jadi hanya sebagian aja yang sebenarnya benar-benar ingin kabur aja dulu, Bu. Tapi kalau kita bahas lebih dalam lagi, Bu, kabur aja dulu itu kan adalah dimana orang bilang bahwa di luar negeri lebih menjanjikan, walaupun kita hanya jadi second choice di sana. Iya kan, Bu? Second priority lah kalau orang bilangnya. Tapi buat saya bahwa yang harus diubah ketika kita ada dalam posisi seperti ini adalah bagaimana cara kita memandang untuk merubah keadaannya. Walaupun memang tidak mudah, Bu, karena kan tergantung dari rezim sebenarnya. Kalau menurut Ibu, mahasiswa sebenarnya harusnya menyikapinya seperti apa sih, Bu, melihat tagline kabur aja dulu? Sebenarnya saya kalau mau melihat tren kabur aja dulu itu bukan dari dia sebagai sebuah gerakan politik ya. Saya tuh hidup saya sudah terlalu banyak masalah. akademik aja, Bu, ya. Iya, tapi ini relevan ya. Jadi gini, kalau saya ditanya sebagai dosen, sebagai Kaprodi, apakah mendukung mahasiswa yang punya keinginan untuk bekerja di luar negeri? Saya akan jawab sangat mendukung. Pertama, dalam akreditasi ada loh kolom. Jadi kan ada namanya tracer study ya. Jadi bagaimana lulusan-lulusan yang lulus itu di track, dicari mereka tuh kerja di mana. Ada kategori diterima di perusahaan multinasional, nasional, daerah gitu, atau wirausaha. Yang internasional itu punya poin besar. Artinya apa? Kalau kita ya multinasional ya,
Kalau kita bisa mendorong mahasiswa kita keberterimaannya tinggi di perusahaan-perusahaan multinasional atau internasional, itu artinya apa? Pendidikan kita berhasil menciptakan orang yang mampu bersaing secara internasional. Iya. Jadi saya sangat mendukung, Mas. Saya malah bangga. Jadi kalau ada ibu, alhamdulillah aku sekarang kerja aku di Malaysia loh ini gitu. Bu, aku di Dubai loh katanya gitu. Wah, saya bangga. Malah mah kapan ke kampus, kata saya. Kapan pulang ke Indonesia kamu harus ke kampus. Kamu harus ngasih motivasi adik-adiknya bahwa pekerjaan itu bukan hanya di Indonesia. Di luar juga kita bisa berkiprah. Urusan nasionalisme mah di luar banyak yang nasionalismenya tinggi ya, di dalam banyak yang nasionalismenya rendah. Jadi, tapi nih Bu, mungkin Ibu pernah dengar juga ada mahasiswa berprestasi Bu di kampus top, milih kerja di luar negeri Bu, tapi pekerjaannya itu kalau orang bilang sih dia worth untuk kerja lebih dari itu Bu, karena kerjanya sebagai buruh cuci piring kan Bu. Apakah konsep seperti itu benar atau kurang Bu? Tapi itu kan pilihan hidup dia, jadi saya nggak bisa nyalahin. Kalau secara akademik, tapi kalau secara akademik tidak, karena akan dinilai juga prodi itu lulusannya apakah sesuai bidang kerjanya atau tidak. Berarti nggak hanya keluar di luar negeri, tapi sesuai atau enggak ya Bu? Jadi dia si alumni akan ditanya apakah Anda bekerja sesuai dengan bidang kajian atau bidang ilmunya. Kalau jawabannya sesuai, misalnya saya manajemen komunikasi, terus dia kerja jadi stratkom, strategi communication di sebuah perusahaan, itu kan berarti linear. Itu berhasil berarti. Itu kalau nggak linear itu mengurangi. Artinya alumni itu sebaiknya memang kalau dari sisi akademik bekerja sesuai dengan bidangnya. Apa yang dia pelajari? Wirausaha sesuai loh. Kalau wirausaha itu mau prodi apapun itu sesuai karena menciptakan lapangan pekerjaan. Itu poinnya tinggi. Walaupun bidang usahanya tidak sesuai jurusan Bu? Nggak ditanya. Kalau wirausaha mah gitu. Tapi kalau kerja di perusahaan itu, kalau wirausaha itu ditanyanya apakah berizin, tidak berizin, skalanya apa biasanya gitu. PT, SCV gitu ya Bu ya? Jadi skalanya lokal, nasional gitu kalau wirausaha. Tapi kalau kerja di perusahaan sesuai dengan bidang ilmunya ngaruh. Dan menurut saya sih tadi ya, kalau memang kalau dari sisi akademik orang itu harus bekerja yang worth. Tapi kembali lagi kalau yang tadi mah biarin, itu udah pilihan hidupnya dia udah gimana gitu. Mungkin ada faktor lain yang kita nggak bisa nilai ya. Makanya ternyata hobinya nyuci piring ya. Orang ada bisa jadi ya kan. Bisa jadi. Apa-apa gitu, nggak bisa disalahin gitu. Baik. Ibu, tapi saya kalau ngomong kabur aja dulu, saya mah tadi ya. Kalau keluar negeri itu jangan kabur, karena kalau kabur kan apa adanya ya. Akhirnya banyak orang, aduh coba lihat medsos. Wah, pada pengen keluar negeri, yang ngomong pengen keluar negeri itu Iya, paham Bu. Iya gitu. Nggak ada sama sekali sumber daya pengetahuan, ekonomi, dikira gratis keluar negeri. Jadi dikuras dulu 100 juta baru bisa keluar negeri. Khawatirnya kalau memang istilahnya kabur aja dulu, orang terjebak yang namanya human trafficking kan itu. Aja udah pernah kejadian waktu belum ada hashtag ini rame aja. Jadi kalau keluar negeri mah jangan kabur, dipersiapkan dari sekarang. Masih semester 6. Tadinya kita mau jadi advokat di dalam negeri aja. Enggak, sekarang mah kita juga harus melihat kemungkinannya di luar negeri seperti apa. Itu. Jadi kita membuka kemungkinan-kemungkinan. Ada orang Indonesia kerja di luar negeri itu juga nama baik kita terangkat kok, ya gitu. Jadi kalau urusan nasional apa mah di mana bisa. Gitu. Berarti penting untuk kita lebih mengulik lebih dalam ya Bu ya, tentang apa yang disebarkan di sosial media. Persiapkan diri dari sekarang gitu. Ibu terima kasih banyak Bu, sudah hadir di podcast kami. Sama. Maaf mengganggu waktunya Bu. Soalnya kita udah lama juga kan pengen ketemu Ibu tapi baru sampai sekarang. Kita tutup ya kalau gitu ya. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Sama-sama. Sukses terus. Thank you.